Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata ya buat kegiatan ini, wow sih gitu ya. Karena selama ini beberapa kali itu online dan alhamdulillah akhirnya ada juga kegiatan yang kita buka secara umum dan itu offline gitu ya. Betul Coach. Di mana jumlah yang mendaftar juga menurut saya cukup baik gitu ya. Dari Ahwat ada hampir 400 ya? Yang daftar Ahwat untuk offline? 400-an ya? 500? Hah? Ah. Oh baik, hanya diambil 35 karena ikhwannya ada 35 ya? Betul ya? Oh dibatasi juga, baik. Langsung saja, tafadhol Maskuro Ustadz Abdul Tuasika untuk menyampaikan beberapa hal. Masya Allah, makasih Coach Yoso. Bagaimana Mas Joko? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Allah yubarik fik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Oke. Kita membahas mengenai menjemput jodoh impian. Siap Ustadz. Ya. Nanti saya dengan Coach ini nanti malah diskusi ini daripada saya ngisi monoton. Kalau kajian nanti besok aja deh. Besok datang pas jam 2 sampai jam 3 kita bahas tema khusus perjodohan. Ya, judulnya itu agar tak salah memilih menantu. Sebenarnya umum bukan hanya untuk kalian aja tapi juga untuk orang tua. Baik. Nah, terus kali ini kita perlu perhatikan. Ini saya jelaskan banyak di buku ini. Nanti bisa cek di booth Rumaiso Store. Ya Allah diakah jodohku. Ini tentang pemahaman akidah. Ini untuk ikhwan akhwat yang hadir juga akhwat di sebelah ya. Baik. Kita bahas tentang ya Allah diakah jodohku. Ini mengenai pemahaman takdir. Kenapa sampai saat ini saya belum mendapatkan jodoh. Terus jodoh yang ini tepat gak untuk saya? Itu pemahaman takdir saja. Lalu pembahasan fikihnya dan lebih lanjut pada materi pernikahan sampai manajemen keluarga, mengatur rumah tangga, itu ada dalam buku ini. Dan ini jadi buku wajib di Biro Jodoh Rumaiso. Sini ada yang jadi peserta Biro Jodoh Rumaiso? Ngacup? Ada? Oh, ini jadi peserta Biro Jodoh juga? Yang online jelas. Jadi, sudah daftar sejak kapan? Mas siapa? Hah? Furkon. Sejak kapan? Oh, sejak Covid. Ah gitu. Oke. Sejak kapan jadi peserta? Hah? Oh baru 2 bulan. Iya, ya wajar lah, belum dapat lah ya. Ya. Jadi tujuan kali ini saya akan jelaskan bagaimana kriteria untuk memilih pasangan dulu. Saya ringkas-ringkasnya dari poin-poin sini ya, nanti baru kalian nanti tanyakan. Kita lebih banyak diskusi aja nanti. Baik. Dan Coach nanti ada poin pentingnya juga. Nanti Coach akan bahas nyambung dengan materi saya. Ya. Coba kita lihat apa kriteria untuk ikhwan terlebih dahulu. Kita memilih jodoh untuk ikhwan itu apa yang mesti dia perhatikan. Ikhwan kalau memilih akhwat, di sini saya masuk dalam pembahasan ta'aruf kriteria ikhwan. Nah, kalau kita lihat sebelum ta'aruf kriteria akhwat, tentu yang paling bagus ini Mas Joko, tetap yang paling bagus agamanya. Ya, untuk akhwat yang kamu pilih seperti itu. Dan ini saya tekankan sekali karena kecantikan itu bisa pudar. Dan kecantikan itu butuh perawatan yang super mahal bisa gitu loh. Butuh apa saja Coach untuk perawatan itu? Beritahu aja deh. Wah, yang jadi ada paginya kok beda macam. Iya. Betul beda kan Coach? Beda banget. Kalau super murah berapa deh? Yang penting cantik 1 bulan gitu. Berapa pengeluarannya Coach? Kalau wanita tuh butuh skincare tuh minimal itu, ini paling minimal basicnya tuh sekitar 600.000 Ustaz. 1 bulan? 1 bulan 600-800.000 itu minimal basic ya. Ya, gitu. Itu pun bisa pudar itu. Artinya dengan nambahnya umur, ya tetap kelihatan tua juga gitu. Ya. Tapi apa Pak? Tapi glowing gitu. Oke.
Tapi untuk modal agama ini gak bisa pudar. Ya. Ya, itu gak bisa pudar. Dengan izin Allah kalau dia itu belajar terus, dalam ilmu agama terus ya. Insya Allah akan bertahan terus itu. Maka kata prioritas itu bukan cantiknya. Walaupun memang laki-laki itu pada mata. Dia terpuaskan pada mata dulu tuh baru dia mau lanjut. Makanya di antara kalian itu ada yang gak dapat-dapat. Karena matanya itu gak dapat-dapat juga tuh yang cocok. Insya Allah kalau di Biro Jodoh Rumaisa ini akhwat-akhwatnya kita bisa katakan agamanya bisa kita jaga deh. Karena mereka kalau daftar di Biro Jodoh Rumaisa itu nggak mungkin orang yang nggak kenal Rumaisa gitu. Dan kalian sudah tahu Rumaisa itu dulu dari apa gitu, dari website. Maka Nabi SAW kan dikatakan tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apa saja? Coba Mas, apa? Agama. Enggak, Nabi sebut bukan agama dulu deh. Oh apa? Kecantikan terus? Nasab terus? Harta terus? Baru agamanya. Terus Nabi suruh pilih apa? Fasfar bizatid. Masya Allah. Kasih hadiah Ustaz. Dari PPM nih ya, dapat nih. Sebelum dapat hadiah CV, kita kasih hadiah ini dulu. Itu. Sebelum dapat CV-nya dapat ini dulu. Siapa namanya? Fahmi. Masya Allah. Dari daerah mana? Sini. Asal Sumatera Barat. Terus pasti nggak mau cari orang Sumatera Barat deh. Pasti nggak mau cari Sumatera Barat deh. Oh, satunya itu. Berarti di luar Sumatera Barat kamu cari ya. Gitu. Oke. Terus yang kedua, selain yang taat beragama, ya, saya simpulkan 3 saja nanti ya. Yang kedua, cari yang punya peluang untuk banyak keturunan. Ya. Walaupun kalau zaman ini kayaknya yang ini nggak terlalu orang prioritaskan juga ya, karena sekarang tipe orang itu kalau mau nikah itu malah sedikit anak kalau sekarang itu. Karena pemikiran ke depan nanti besok anaknya sekolah gimana, ini gimana, besok sekolah mahal. Sampai ada yang sampai sekarang nggak mau punya anak, bukan dia nggak bisa punya anak, nggak mau punya anak. Tapi kan Nabi SAW itu suruh memilih yang al-wadud al-walud. Al-wadud itu yang penyayang, al-walud itu punya banyak keturunan. Terus yang ketiga lagi, tentu di sini adalah akhlak, karakternya. Dan ini bisa jadi poin lebih penting lagi. Ini nyambung dengan poin pertama sebenarnya, agamanya. Ya. Modal paling penting dari sisi akhwat untuk kita nilai bagus agamanya itu, para ikhwan sekalian, ya, yang biasanya yang paling dibutuhkan itu adalah qanaah. Apa arti qanaah? Coba siapa? Siapa Pak? Siapa namanya? Undraji. Mas Undraji ya. Apa tadi qanaah? Merasa cukup. Nanti kasih mic lagi ya. Enggak dengar. Oh, harus seperti ini ya. Harus seperti ini Ustaz. Oh. Nah, harus seperti itu Ustaz. Ya, ada mic di sana, bisa ngomong enggak? Dan saya dengar, bisa? Ya, Iya. biar hadiahnya nanti nanti bisa berbagi juga sama buat Baik. akhwat. Nanti ambil ini. Satu lagi dari PPM nih. Nanti ada hadiah dari PPM juga kalau ta'arufnya jadi loh hari sore. Oh, baik Ustaz. Hadiahnya honeymoon umroh Ustaz ya? Iya, honeymoon umroh. Ngumpulnya di sana itu. Ngumpulnya di sana, di depan Ka'bah. Depan Ka'bah. Insyaallah. Oke. Afwan, ya. Tadi balik ke dari 3 modal penting ini ya. Tadi satu apa? Bagus agamanya. Terus yang kedua, punya banyak keturunan. Terus yang ketiga, Penyayang. akhlak. Yang paling prioritas akhlak di sini yang mana? Qanaah. Apa tadi qanaah? Merasa cukup, nerimo dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu untuk antum-antum ini Mas Joko. Sekarang untuk akhwat. Saya nanti kasih 3 hadiah juga. Ini buku saya bisa, terus buku saya yang kedua ini sama PPM nih. Ya. Untuk akhwat nih.
Untuk akhwat yang pertama sama juga modalnya, satu yang agamanya bagus. Karena laki-laki itu kata Nabi SAW, kata dalam ayat Al-Quran sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu qawwamnya perempuan, pemimpinnya perempuan. Dan pemimpin ini yang paling penting ya bagus agamanya. Jadi imam dia. Imam yang paling penting itu teladan. Ya. Maka antum semua nih, ya Mas Joko punya tugas penting nanti ketika sudah jadi suami besok, itu harus beri teladan yang baik. Betapa seringnya kita temui rumah tangga itu rusak dikarenakan laki-lakinya tidak ada sosok pemimpin pada dirinya. Ini dari sisi bagus agama yang akhwat cari itu di situ. Harus. Ketika pemimpinnya tidak ada maka itu pasti nanti ada pembangkangan. Istri itu protes. Istri itu banyak ngomong. Karena laki-lakinya memang tidak pantas jadi pemimpin. Maka ada itu yang istri marah-marahin suami. Ada. Gara-gara suaminya gak mau bangun-bangun subuh. Tapi coba kalau suaminya itu dalam sholat itu perhatikan. Aman-aman aja. Maka sekarang posisikan diri antum ini Mas Joko. Jadi pemimpin nih. Ini awal cari itu. Tentu juga bagus agamanya di sini modalnya lagi adalah belajar. Dan PR-nya laki-laki itu saat ini di mana-mana nih. Ini kalau saya berada pada kajian ibu-ibu, yang paling sulit diajak ngaji ya laki-laki. Padahal antum juga butuh untuk dalami ilmu agama untuk didik istri karena Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Addibuhum wa allimuhum. Didik tuh adab, didik tuh ilmu agama. Maka dari sisi laki-laki butuh itu belajar. Tapi kebanyakan yang punya waktu luang ibu-ibu. Laki-laki sibuk kerja terus. Padahal untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka ya ilmu agama saja. Terus yang kedua, yang perempuan cari lagi. Kriteria yang perempuan cari. Finansial. Coba di sini akhwat jawab dulu akhwat nih. Sebelum nanti coach nanti tambahkan lagi nih finansial nih. Siap-siap coach. Tolong nanti pilih. Pilih akhwat yang nanti siap jawab. Kamu lebih memilih mana yang gantengnya luar biasa. Di sebelah sini ada konser apa artis Jepang atau apa di sebelah itu. Korea. Korea ya, bukan Jepang ya? Korea ya. Sir. Korea ya? Ya, Oh, yang foto-foto itu Korea itu. Oh, Korea ya. Sini enggak ada orang Korea, sini enggak ada. Ini adanya Korea. Korea. Tuh. Lebih milih yang tampan atau yang mapan dan sebutkan alasan. Coba yang sebelah pilih akhwat. Ayo. Coba akhwat silakan. Tunjuk tangan. Silakan dipilih. Ini saya kasih buku. Ini deh dia ya Allah dia jodohku. Ayo. Ada enggak akhwat? Sebelah? Ada insyaallah. Oke, silakan. Ya, mana? Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan Ustaz tadi jujur. Nah, jujur ini Jaksel nih ya. Pilih yang mapan. Kenapa? Karena tampan itu tadi ya seiring waktu juga akan pudar, akan Masya Allah. kalau kan bisa pakai skincare juga sama. Ada skincare cowok ya coach ya? Ada ya. Di bawah banyak. Di bawah banyak tuh bisa cari itu. Kan bisa. Tapi jujur bagaimana kalau untuk untuk ikhwan gitu tidak perlu tampan memang. Jadi tampannya ikhwan tuh bagi Ana mungkin ya
ya Ikhwan misalnya, ya sosoknya Ikhwan gak usah pakai skincare-skincarean gitu Ustaz. Oh begitu, oke. Iya. Baik, nanti dapat ini, nanti Mbak Nur ini. FPM. Baik. Ya. Mana Ustaz? Buku atau? Ini enggak perlu sejadah, dia perlu ini. Ya Allah, diakah jodohku. Ya. Hadiahnya ya Allah diakah jodohku. Iya. Wah, Coba. Amin. Nanti Jasa kasih Silakan. penanya nih, saya tanda tangan dulu. Pena, coba cari terima pena. kasih. Ya, saya tanda tangan dulu. Baik. Kita sudah dapat itu ya, poin pentingnya itu ya. Maka antum dituntut nih kerja keras. Ya, tuntut kerja keras nih. Karena apa? Mereka lebih senang punya laki-laki itu yang punya tanggung jawab dalam hal finansial. Belum boleh tanya, belum. Ya, belum. Sebentar. Ya. Kenapa di sini? Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa di antara kamu yang punya kemampuan ba'ah? Kata Imam Nawawi, ba'ah itu adalah punya kemampuan jima, tetapi dituntut punya finansial juga. Tapi di sini perlu pahami dulu di sini nih. Ya, ini satu poin yang tolong nanti coach bisa bantu saya untuk beri penjelasan nih coach. Ya. Ini rata-rata dari data tadi yang Mbak ini Ummu Azam ini sebutkan ya. Ikhwan itu cuma 40 yang daftar, akhwat itu hampir 500. Daftar ya, bukan yang hari ini hadir ya. Ini kan sudah diseleksi ini. Faktor mereka itu coach yang saya pelajari. Ya. Mereka itu punya pemikiran itu ke depannya itu, waduh nanti saya itu gimana ya secara finansial ya. Terus saya nanti ke depannya ini mau bagaimana? Apalagi dia itu pikirannya besok nanti istri saya butuh ini, biaya skincare tadi aja kayak gitu. Terus nanti mikir-mikir yang lainnya lagi, besok kalau punya anak lagi bagaimana. Coach, ini kalau zaman ini nih untuk menyesuaikan seperti ini, ada nggak solusinya nih dengan pengalaman coach di digital marketing ini, coach? Baik, ini menarik ya. Sebelum saya ke sini, saya coba searching dulu ya di Google. 3 poin utama problem sebuah rumah tangga di awal. Ya. Ternyata ada 3 Ustaz problemnya. Yang pertama, ini awal ya? Awal. Oh masya Allah, Ada berarti 3. penyesuaian ya. Yang pertama komunikasi. Oke. Komunikasi itu karena dijelaskan di searching tadi bahwa terlalu banyak informasi yang diterima oleh suami maupun istri itu menjadi problem sebetulnya. Karena bisa menjadi pembanding di rumah. Oke. Itu komunikasi Ustaz. Mungkin nanti Ustaz bisa jelaskan secara kaidah. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi itu yang terjadi pertama kali adalah belum punya tata kelola ekonomi dari sisi pembagian untuk keluarga akhwat, keluarga istri maupun keluarga suami, sehingga terjadi kecemburuan di antara mereka. Dan ini biasa terjadi ketika ekonomi levelnya masih terbatas di level tercukupi, belum berlebihan. Oke, tercukupi belum berlebihan. Ya. Oke, baik. Jadi cukup, tapi ternyata kita menyisihkan buat orang tua kita, karena tadi awal pertama komunikasi nggak bagus, sehingga menjadi permasalahan ekonomi itu. Kok ngurusin keluarga kamu terus sih? Nah, kira-kira gitu. Itu 2 problem yang kedua. Yang problem yang ketiga, yang saya searching di Google tadi, adalah baru bicara tentang mertua dan ipar itu menjadi problem juga di sebuah keluarga awal. Ini di poin komunikasi atau poin kedua? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua tadi? Kalau komunikasi antar suami istri. Oke. Jadi yang pertama komunikasi antar suami istri. Oke, yang kedua? Yang kedua ada terkait sama ekonomi. Terkait sama ekonomi. Ya, nah yang ketiga terkait dengan komunikasi dengan mertua dan berarti ipar. dengan keluarga. Dengan keluarga sebelah. Nah, poin yang kedua nih terkait sama ekonomi, Ustaz. Izin 15 menit. 10 menit. Yang pertama, beberapa yang saya temukan banyak couple planner. Nah, ini kita bicara couple planner. Kalau apa itu, Coach? Jadi banyak di antara mereka-mereka yang ketika menikah itu istrinya diminta untuk berhenti kerja. Nah, itu ya. Itu biasa begitu tuh. Berhenti kerja dari bangsawan, bangsa rata-rata karyawan. pemikiran kayak sekarang kayak gitu, Coach. Rata-rata gitu. Oke, berhenti. Ikut kita. Kebetulan suaminya itu pengusaha. Nah, dia nggak kerja. Maka yang terjadi yang pernah saya temukan, ini menarik ya. Akhirnya mereka berkomunikasi untuk membangun couple planner. Jadi dua-duanya membangun bisnis yang bareng. Nah,
permasalahan yang terjadi karena kita sudah ngaji, kita nggak mungkin dong nyuruh istri kita keluar. Yang keluar kita. Kayak gitu, Ustaz. Kita keluar, kita cari orderan. Nah kemudian karena bisnisnya masih baru, maka harus ada yang closing di bisnis itu. Nah yang menarik adalah ketika couplepreneur ini, ketika saya tanya apa kesuksesan kamu dalam bisnis di awal, dia bilang adalah partner. Dan partner yang terbaik adalah istri. Jadi partner terbaik adalah istri. Dan suami tugasnya adalah hunter, mencari orderan, dan istri tugasnya farmer. Menerima orderan masuk, mengelola orderan itu sampai closing. Contoh, ini bisnis yang real. Suami di bisnisnya adalah kebab. Jadi kemarin kebetulan saya ketemu sama pengusaha kebab dan dia couplepreneur. Kebab dua-duanya. Suaminya itu punya dua exit game dan mimpi besar. Jadi dia cerita dulu sama istrinya, kamu tahu nggak tujuan kita bisnis mau apa? Bukan sekedar buat makan, enggak. Kalau sekedar buat makan, maka nanti bagaimana dengan anak dan keluarga kita yang di keluarga kita yang lain, kan kita harus bermanfaat. Dia harus ada exit game-nya dulu. Jadi ketika dia bangun bisnis, dia bilang kita pengen bikin B2C, jadi jualan langsung ke customer. Dan yang kedua, saya pengen ketika customer ini happy, saya akan catat, kemudian saya bangun konversi di medianya, saya punya WA group, saya punya Instagram, punya Facebook. Sangat tujuan utama yang kedua apa Ustaz? Dia pengen duplikat bisnis. Nah, disinilah keduanya itu sudah punya tujuan. Bahwa tujuannya tidak cuma sekedar jual kebab ke end user, ke ibu rumah tangga, ke ini, enggak. Tapi tujuan dia adalah gimana caranya agar kita bangun duplikat bisnis, reseller, agen. Kemudian yang langkah ketiga, kita harus cari investor agar bisnis ini jalan. Bayangin, mereka hanya seorang couplepreneur yang nggak punya modal, nggak lebih dari 2 juta, tapi cara pemikirannya sudah di angka luar biasa. Jadi itu yang disebut dengan bisnis yang benar. Nah, izin teman-teman sekalian, kebetulan saya juga bersama Ustadz Abdu, kita sama-sama di Biro Jodoh Rumah Show, kemarin sempat ngebangun pemahaman bisnis Ustadz ya, di tahun lalu ya Ustadz ya. Iya, tahun lalu kami bikin pemahaman bisnis buat teman-teman, karena itulah permasalahan yang pertama adalah ketidakpuasan ketika sampai di keluarga, itu salah satunya adalah ekonomi. Dan padahal ekonomi itu saat ini istri itu bisa menjadi supporting couplepreneur-nya suami. Berarti sebentar Coach, ya, istri berarti tetap masih bisa di rumah. Cukup di rumah. Ustaz. Terus apa yang dilakukan tadi? Ketika ada orderan, yang bagian customer service itu istrinya. Oh. Yang bagian closing itu istrinya. Oke. Suaminya itu yang belanja, yang produksi dan segala macam itu suaminya. Oh, mereka berdua aja ini berarti ya? Iya, karena kan couplepreneur tadi namanya. Itu couplepreneur. Oh. Karena kan nyambung ya? Nyambung nggak? Nyambung ya? Nah, bisa berarti. Berarti tanpa menghentikan istri yang punya keinginan juga untuk berbisnis. Betul, Ustaz. Nyambung ya? Dan ini biasanya kalau saya dapat ini yang kalimat dari Coach nih bagus sekali Coach, karena sebagian memang tadi punya prinsip kayak tadi bilang istrinya berhenti. Iya. Tetapi ada yang punya pikiran gini, suami sudah mapan banget tuh karena kasih dia, Bu, suami sudah kasih cukup Ustaz, tapi saya pengen punya sendiri gitu. Oh. Nah terus dia bagi dengan, maaf Coach, dia pembagian dengan istrinya gimana? Ketika jadi gini. Ini kan usaha bersama memang. Betul Ustaz. Terus betul. Istrinya dapat bagian dikasih khusus dari suami atau itu jadi milik bersama? Nah, kemarin ketika saya tanya bagaimana Anda mengelola manajemen keuangan, maka keuntungan itu menjadi milik bersama Ustaz. Karena itu berarti bareng-bareng. Jadi dari mereka awal bagi bareng-bareng lah. Mereka bagi bareng-bareng. Berarti dianggap usaha bersama. Betul. Nah, gonogini nanti besok. Oh, itu gini. Iya. Tapi kapan nanti kan kalian belum punya gonogini kan? Oh iya, satu aja belum. Iya, mau couplepreneur gimana Coach? Oh, jadi kalau couplepreneur bisa saya dapat poin di sini Coach. Ya, tadi yang Coach bilang di awal tadi. Baik. Awal nikah berarti bagaimana mereka bisa berpikir saya mau apa ya biar bisa tetap jalan, terutama istri tadi yang misalnya punya pimpinan kerja, apa kiat-kiat dia kalau gitu antara laki-laki suaminya ataupun istrinya. Awal-awal yang Coach tadi bilang masalahnya di finansial awal-awal nikah. Iya. Jadi yang kami pahami adalah ketika mereka menikah, mereka membangun ekonomi finansial, kiat-kiat mereka sebetulnya adalah mereka harus pertama kali punya mimpi dulu Ustaz. Mereka mau arah kemana?
Karena ini ketika saya tanya para couple planner yang sukses, Ini banyak juga. mereka Coach. bilang Ini bahwa banyak ya. Iya, Kayak dia gini? bilang banyak Ustaz. Kemarin saya ngisi di Kemenkop ada 100 startup sama LBS Urundana. Nah itu hampir 30% itu couple planner semua. Dan mereka bilang, Mas Yoso, kalau kita nggak pernah berencana, artinya kita sedang tidak merencanakan apa-apa dan kita sedang tidak menyiapkan apa-apa. Sebentar Coach, ini keep nanti couple planner ini, Iya. saya nanti bahas dengan Coach secara khusus nanti online baik. saja deh. Oh, nanti, baik, ya. baik. Kita bahas secara lebih dalam lagi couple Baik. planner itu ya. Setuju, Setuju, ya Coach Ustaz. ya? Setuju, ya? insya Allah. Ikut ya? Mau ikut nggak? Mas Joko, ya online lah. Nanti kita cocokkan dulu Zoom. Ya, Baik, ikut ya? Ikut ya? Tapi nanti saya doakan mudah-mudahan hari ini dapat nih, biar nanti besok langsung bisa praktekkan Couple ilmu couple planner-nya tadi itu. Wah cocok. Masya Allah. Makasih Coach tuh. Sudah Sama-sama, dapat ya? Nyambung ya? Oke, Masya finansial tadi. Jadi Ahwat lebih memikirkan finansial. Satu poin lagi yang ini biasanya jadi Ahwat juga punya masalah di sini. Ya. Karena dia butuh imam tadi. Ya, ini singkat saja nih. Dia butuh imam. Maka paling bagus tetap cari yang seprinsip. Dan akhwatnya biasanya nuntut seperti itu. Seprinsip bagaimana? Ya gini aja deh, di negeri kita ini ya jujur aja deh. Jujur lih kayak Mbak tadi yang nanya itu deh. Ya. Lihat aja, coba kalau yang satu ya si suami ini pakai kunut, yang istri enggak. Itu sudah bisa konflik enggak? Bisa konflik enggak? Bisa. Itu aja. Aduh Ustaz, suaminya kok kayak gini. Konflik loh itu. Konflik. Baru sepele itu, baru satu tuh. Belum lagi turunan yang lain lagi tuh. Yang lain-lain lagi tuh. Belum ke akidah itu. Masalah naruh handuk kayak bisa di problem. Ustaz. Jadi naruh handuk kayak ini belum masalah yang lainnya. Itu prinsip lagi. Kalau yang lainnya ini ya, di luar prinsip agama tadi. Naruh handuk aja jadi problem itu. Sampai jadi konten tuh coach kalau kayak gitu. Ya, sepele sebenarnya. Iya, Kayak gitu aja. Maka kalau saya sih biasanya sarankan pada akhwat gini. Tetap pakai prinsip jelas. Oke. Ya, ikhwannya ini harus belajar, betul. Tapi ada sebagian akhwat juga yang maaf, awam juga. Ya, dia juga tidak biasa hadir majelis ilmu. Nah, tugas kamu ini Mas Joko, belajar besok bimbing istrimu. Itu. Jadi bisa saja ya sama-sama awam. Iya. Besok punya tanggung jawab apa? Ku anfusakum wa alaikum nara. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Wajib tuh. Sudah? Poin pentingnya berarti yang terakhir tadi ini untuk akhwat mencari kriteria ikhwan. Tadi yang satu apa? Bagus agama tetap ya. Terus yang kedua apa? Dia tuntut yang siap tanggung jawab finansial. Tadi yang sudah diarahkan coach nih. Terus yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Yang seprinsip.